emboli air ketuban. Nah, di tahun 1817 itu ada seorang dokter pada waktu itu, yaitu ahli kebidanan, namanya Sir Richard Croft. Dia menemukan pasien dan juga anaknya meninggal secara mendadak di waktu persalinan yang diduga karena bunuh diri. Nah, pasien tersebut adalah Princess Charlotte of Wales. Nah, setelah dilakukan investigasi, akhirnya pada tahun 1970 itu dinyatakan bahwa kematian ibu dan anak itu disebabkan oleh karena emboli air ketuban yang terjadi dengan sangat tiba-tiba dan bukan karena kelalaian dari Dr. Croft. Ya, amniotic fluid embolis atau AFE adalah suatu emergency obstetrik yang jarang terjadi, yang dipostulatkan disebabkan karena cairan amnion, sel-sel fetal, rambut ataupun debris lain itu masuk ke sirkulasi ibu yang kemudian menyebabkan kolaps kardiovaskular dan sering menimbulkan kematian. Cairan amnion adalah cairan yang mengelilingi bayi yang belum dilahirkan atau foetus, yang memberikan nutrisi dan proteksi untuk foetus. Nah, cairan amnion itu bisa memasuki sirkulasi ibu melalui robekan ataupun serviks selama persalinan atau melahirkan, atau melalui pemisahan sebagian dari plasenta. Di tahun 1941, Steiner dan Luckenbaugh menerangkan mengenai AFE untuk pertama kali sesudah mereka menemukan debris fetal di sirkulasi pulmonal wanita yang meninggal saat melahirkan. Data yang baru dari National Amniotic Fluid Embolus Registry itu menyokong bahwa prosesnya lebih mirip kepada anafilaksis daripada ke arah emboli, dan istilah anaphylactoid syndrome of pregnancy sudah didukung sebab jaringan fetal atau komponen cairan amnion tidak secara umum ditemukan pada wanita yang memiliki gejala dan juga tanda AFE. Diagnosis AFE secara tradisional sudah dibuat apabila pada otopsi itu ditemukan sel squamousa fetal pada sirkulasi pulmonal maternal, akan tetapi sel squamousa fetal itu biasa ditemukan pada sirkulasi pasien yang sedang dalam proses persalinan dan tidak terjadi sindroma AFE. Pada pasien yang sakit kritis, sampel darah melalui aspirasi ujung distal kateter PA yang mengandung sel squamosa dipertimbangkan, mungkin tapi bukan diagnosa sindroma AFE. Nah, diagnosa AFE itu ditentukan berdasarkan gejala klinis dengan mengeluarkan penyebab lain ketidakstabilan kardiovaskuler. Di tahun 1993, Benson sudah mengusulkan definisi AFE yang lebih luas. AFE tipe 1 itu dikaitkan dengan DIC, dan AFE tipe 2 tidak dihubungkan dengan adanya DIC. Onset gejala yang terjadi paling lambat itu 48 jam postpartum dimasukkan ke dalam definisi ini. Kriteria ini tidak digunakan dalam AFE registrasi dan tidak secara luas diterima. Meskipun demikian, ya, artikel ini memberikan bacaan yang menarik tentang kemungkinan AFE yang non-fatal. Kemudian untuk patofisiologi AFE itu belum dimengerti dengan jelas. Berdasarkan deskripsi awal, itu telah diteorikan bahwa cairan amnion dan sel fetal masuk ke sirkulasi ibu, men-trigger reaksi anafilaksis terhadap antigen fetal. Namun, material fetal tidak selalu ditemukan pada sirkulasi maternal pada pasien dengan AFE. Dan sebaliknya, material fetal itu sering ditemukan pada wanita yang tidak mengalami AFE. Proses AFE itu tidak diketahui dengan jelas, akan tetapi dipertimbangkan terjadi di dalam dua fase. Cotton pada tahun 1996 menyatakan patofisiologi dari emboli air ketuban itu ada dua fase, ya. Nah, fase yang pertama itu adalah cairan amnion dan sel-sel fetal masuk ke dalam sirkulasi maternal yang merupakan biochemical mediator yang akan bisa menyebabkan vasospasme dari arteri pulmonalis. Vasospasme ini kemudian akan mengakibatkan hipertensi pulmonum dan perubahan tekanan ventrikular kanan sehingga terjadi
hipoksia yang mengakibatkan kerusakan kapiler miokardial dan pulmonari. Selanjutnya bisa terjadi kegagalan jantung kiri dan akut respiratory distress syndrome. Kemudian untuk fase yang kedua, mediator biochemical itu bisa menyebabkan DIC yang selanjutnya itu terjadi fase pendarahan dengan karakteristik pendarahan yang masif dan atonik uteri. Apabila substansi dari cairan amnion memasuki sirkulasi darah ibu hamil, terjadi suatu reaksi yang menimbulkan spasme pembuluh darah paru, mengganggu aliran darah normal melalui jantung dan paru. Kurangnya pasokan darah ini disebut hipoksia. Nah, hipoksia itu penyebab kerusakan kapiler, miokardium dan paru dengan akibat terjadi gagal jantung dan inflamasi berat pada paru yang disebut acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Nah, ini yang disebut dengan fase ini yang disebut dengan fase 1 ya. Kemudian untuk fase 2 itu terjadi pendarahan masif dari uterus dan abnormalitas pembekuan darah atau koagulopati. Nah, keadaan ini disebut fase hemorhagik. Kedua fase ini dapat membawa ke arah henti jantung bahkan kematian. Benson dan kawan-kawan itu menguji ada dua hipotesa patofisiologi AFE. Yang pertama, gejala klinis akibat dari degranulasi sel emas dengan perlepasan histamin dan tritase. Dan yang kedua, gejala klinis akibat dari aktivasi jalur komplement. 9 wanita dengan AFE dibandingkan dengan 22 wanita dengan persalinan normal. Serum pasien dengan AFE dikumpulkan dalam 14 jam dari mulainya gejala dan kemudian dibekukan. Urin itu dikumpulkan ke dalam 12 sampai 24 jam sesudah timbulnya gejala. Pasien kontrol itu diukur kadar komplemennya saat masuk ke rumah sakit selama persalinan dan hari saat melahirkan. 6 dari 9 wanita dengan AFE meninggal dan semua pasien, yakni 9 pasien itu memerlukan transfusi untuk DIC yang terjadi. 7 wanita tidak ada bukti degranulasi sel emas, misalnya histamin urin dan tryptase serum. Dibandingkan dengan pasien kontrol postpartum, level komplement pada kelompok AFE sangat menurun. C3 pada kelompok AFE hanya 44 dibandingkan dengan kelompok postpartum 117,2. Kemudian C4 pada kelompok AFE 10,7, sedangkan pada kelompok postpartum 29,4. Perbedaan ini berbeda sangat nyata secara statistik. Hal ini menyokong bahwa aktivasi komplement mungkin memegang peranan penting dalam patofisiologi AFE. Farah dan German sudah melaporkan kasus wanita multipara usia 40 tahun dalam persalinan aktif dengan onset akut dari eritema fasial, kejang, hipoksia, henti jantung, DIC, dan akhirnya meninggal. Pada autopsi sel squamosa fetal dan trombus fibrin itu ditemukan pada percabangan pulmonari. Pemeriksaan darah 2 jam sesudah timbulnya gejala itu terlihat adanya peningkatan serum tryptase, kadarnya yakni 4,7 Nk per ml. Nah, sedangkan normalnya itu harusnya kurang dari 1 Nk per ml. Suatu laporan kasus oleh Markus dan kawan-kawan yang mana terjadi AFE setelah ruptur membran secara spontan itu memperlihatkan tidak adanya peningkatan sel emas ataupun degranulasi dalam jaringan paru yang ditunjukkan dengan pengecatan Giemsa. Level serum tryptase 11,4 Nk per mili, normalnya ya kurang dari 11,4 Nk per mili. Kejadian permulaannya itu juga belum dimengerti ya, jadi kurang. Akan tetapi umumnya selama persalinan atau prosedur lain, cairan amnion dan debris atau substansi yang tidak bisa diidentifikasikan itu memasuki sirkulasi maternal. Nah, hal ini men-trigger reaksi anafilaksis masif, kemudian aktivasi kaskade komplement atau keduanya. Perkembangannya umumnya terjadi dalam 2 fase. Nah, pada fase yang pertama, vasospasme arteri pulmonalis dengan hipertensi pulmonal dan peningkatan tekanan ventrikel kanan itu menyebabkan hipoksia. Hipoksia itu bisa menyebabkan kerusakan kapiler miokardial dan pulmonal, gagal jantung kiri, dan juga sindroma respiratory distress akut.
Wanita yang selamat dari fase ini akan memasuki fase 2. Fase ini suatu fase yang hemoragik, yang khas dengan pendarahan masif dengan atonia uteri dan DIC. Akan tetapi, koagulopati yang fatal mungkin merupakan yang pertama untuk dilihat. Kemudian ke bab insidensi, morbiditas, dan juga mortalitas ya. Kejadian AFE di USA itu diperkirakan ada 1:8.000 sampai 80.000 kehamilan. Kejadian yang sebenarnya itu juga belum diketahui disebabkan ketidakakuratan dalam diagnosa dan ketidakkonsistenan laporan pada kasus yang tidak fatal. Kejadian di internasional sama seperti di USA. Angka kematian ibu itu mencapai hingga 80%. Mortalitas 61% di National Amniotic Fluid Embolus Registry Amerika yang mencatat 46 kasus. 5-10% kematian ibu di USA itu disebabkan karena AFE. Nah, pada pasien dengan AFE itu 50% meninggal dalam jam pertama dari timbulnya gejala. Dari yang selamat dari fase kardiorespiratori, 50% terjadi koagulopati. Nah, di Inggris mortalitas itu 37%. Dari yang selamat dari AFE, 75-nya itu mengalami gangguan neurologis. Nah, jarang yang selamat dari AFE meskipun prognosis itu menjadi lebih baik dengan diagnosa dan resusitasi dini. Kebanyakan wanita yang selamat itu mengalami kecacatan neurologi secara permanen. Neonatus yang selamat sekitar 79% di USA dan 78% itu di Inggris. Tidak ditentukan oleh ras. Sebelumnya, umur ibu yang lebih tua dipercaya merupakan faktor risiko pada catatan AFE di USA. Ternyata tidak ada kaitannya dengan umur sang ibu. Kemudian untuk faktor risiko ya, AFE itu bisa terjadi pada wanita sehat selama persalinan, seksio sesarea sesudah melahirkan per vagina, kehamilan semester 3 dan bisa terjadi sampai 48 jam setelah melahirkan. Faktor risiko dari AFE adalah usia tua, multiparitas lebih dari satu anak, kemudian kontraksi uterus yang kuat, yakni apakah terjadi secara fisiologi ataupun akibat obat-obatan, kemudian trauma abdominal, seksio sesarea, ruptur uterus, robekan uterus atau serviks, kemudian lepasnya plasenta secara prematur, solusio plasenta, kemudian IUFD atau fetal distress bayi, kemudian bayi laki-laki, kemudian material intestine foetus itu memasuki sirkulasi darah sang ibu. Nah, kebanyakan kasus, yakni sebanyak 80%, itu terjadi selama persalinan. Akan tetapi, itu bisa terjadi sebelum persalinan ataupun sesudah melahirkan. Nah, kira-kira 25% itu akan meninggal dalam waktu 1 jam sesudah onset. Diagnosa AFE itu haruslah dipertimbangkan apabila seorang wanita dengan satu atau lebih faktor risiko sekonyong-konyong memburuk dengan distres nafas, pendarahan, ataupun shock. Kemudian masuk ke bab klinis. Sebelum gambaran klinik dari maternal itu timbul, harus dimonitor dengan ketat denyut jantung sang bayi. Apabila terjadi penurunan perfusi dari uterus akibat penurunan curahan darah pada plasenta karena maternal hipotensi, akan terjadi penurunan dari denyut jantung sang bayi. Maternal hipotensi dan hipoksia akan cepat sekali bisa menyebabkan penurunan denyut jantung bayi. Normal denyut jantung bayi itu antara 110 sampai 160 per menit. Apabila terjadi bradikardia 6 sampai 25 per menit, sudah merupakan tanda terjadinya emboli air ketuban. Nah, gambaran klinis pada sang ibu itu terjadi syok yang tiba-tiba tanpa diduga pada ibu yang dalam proses melahirkan ataupun sesudah melahirkan atau pada waktu operasi seksio sesarea. Sesak didahului dengan gejala menggigil yang diikuti dengan dyspnea, kemudian vomitus, gelisah yang disertai dengan penurunan darah yang cepat dan diikuti dengan dyspnea. Nah, gambaran klasik dengan 5 tanda itu respiratory distress, kemudian cyanosis, kemudian cardiogenic shock, pendarahan, dan juga koma. Nah, pada pemeriksaan itu akan didapatkan saturasi oksigen tiba-tiba menurun, kemudian koagulopati terjadi 0,5 sampai 4 jam, kemudian X-ray itu bisa normal atau tampak pleural effusion, jantung membesar dan edema pulmonari, kemudian pada EKG terdapat elevasi ST sampai T dan takikardia, kemudian terjadi DIC, kemudian 10-15% grand mal seizure, kemudian biasanya meninggal di dalam waktu 1 jam pertama.
Begitu. Kemudian masuk ke bab anamnesa ya. Jadi AFE umumnya itu terjadi selama persalinan, akan tetapi juga bisa terjadi saat abortus, sesudah trauma abdominal dan masuknya cairan amnion ke dalam sirkulasi ibu. Nah, AFE itu dipertimbangkan kejadian yang tidak dapat diprediksi dan tidak bisa dicegah dengan penyebab yang tidak diketahui. Dalam US National Registry, 41% pasien itu mempunyai riwayat alergi. Faktor risiko untuk terjadinya AFE yang sudah dilaporkan adalah multiparitas, usia tua, bayi laki-laki, dan trauma. Dalam suatu penelitian retrospektif selama periode 12 tahun yang meliputi 180 kasus AFE, yang dimana 24-nya itu fatal, induksi persalinan dengan obat meningkatkan risiko terjadinya AFE. Pada penelitian yang sama, AFE secara positif itu dikaitkan dengan multiparitas, seksio sesarea ataupun melahirkan per vagina operatif, solusio plasenta, placenta praevia, dan laserasi cervical atau ruptur uteri. Nah, seorang wanita pada stadium akhir persalinan tiba-tiba dyspno atau hipotensi, mengalami kejang dan yang diikuti dengan henti jantung. Masif DIC itu dikaitkan dengan pendarahan diikuti dengan kematian. Kebanyakan pasien meninggal dalam 1 jam setelah onset. Tidak ada diagnostik definitif yang ada. USA dan Inggris Amniotic Fluid Embolus Registry itu merekomendasikan ada 4 kriteria berikut yang harus ada untuk membuat diagnosa AFE. Yang pertama, hipotensi akut atau henti jantung. Yang kedua, hipoksia akut. Yang ketiga, koagulopati atau pendarahan hebat tanpa adanya alasan lain. Kemudian yang keempat adalah semua ini terjadi selama persalinan, seksio sesaria, dilatasi dan evakuasi, atau dalam 30 menit postpartum dengan tidak ada keterangan lain yang ditemukan. Ya, masuk ke pemeriksaan fisik. Gejala dari AFE adalah sesak nafas dan juga tekanan darah yang rendah, yang dengan sangat cepat itu diikuti dengan henti jantung. Pasien juga mengalami yang namanya kejang-kejang. Nah, pendarahan masif itu dikaitkan dengan pembekuan darah abnormal atau koagulopati dan kemudian kematian. Sampai dengan 50% pasien meninggal dalam jam pertama sesudah onset dari gejala ini, dan angka kematian ibu itu bisa menyentuh hingga 85%. Di dalam laporan kasus itu disebutkan pasien mengalami sesak nafas, kadang-kadang dengan batuk, kemudian diikuti dengan hipotensi yang berat. Tanda dan gejala itu menunjukkan kemungkinan suatu AFE ya. Yang pertama, hipotensi, tekanan darah itu turun secara nyata dengan hilangnya tekanan diastolik. Kemudian dyspnea, itu bisa terjadi labored breathing dan tachypnea. Kemudian kejang, tonic-clonic seurus itu terlihat pada 50% pasien. Kemudian batuk, umumnya manifestasi dari dyspnea. Kemudian cyanosis dengan berkembangnya hipoksia atau hipoksemia sirkumoral dan periferal cyanosis dan perubahan pada membrana mukosa. Kemudian bradikardi fetal dalam respon kepada insult hipoksik, denyut jantung fetal menurun kurang dari 110 kali per menit. Nah, apabila penurunan ini berakhir 10 menit atau lebih, itu disebut sebagai bradikardi. Denyut jantung fetal 60 kali per menit atau kurang lebih dari 3-5 menit itu berarti menunjukkan bradikardi terminal. Kemudian edema paru itu diidentifikasi dengan fototoraks. Kemudian henti jantung, kemudian atonia uteri. Atonia uteri umumnya akibat dari pendarahan hebat sesudah melahirkan. Kegagalan uterus itu menjadi keras dengan masase bimanual merupakan suatu diagnosis. Kemudian yang selanjutnya adalah koagulopati atau pendarahan hebat tanpa alasan lain. DIC terjadi pada 83% pasien. Dan yang terakhir adalah perubahan status mental atau confuse atau agitasi. Masuk ke pemeriksaan laboratorium. Gas darah, perubahan konsisten dengan hipoksia atau hipoksemia. Ya, penurunan pH levels itu rentang normal 7,40 sampai 7,45. Kemudian untuk penurunan PO2 levels rentang normal 104 sampai 108 mmHg. Peningkatan PCO2 levels itu rentang normal 27 sampai 32 mmHg. Dan kemudian peningkatan base excess. Pemeriksaan darah dengan trombosit itu hemoglobin dan hemaktorit itu harus dalam batas normal. Kemudian trombositopenia jarang terjadi. Kalau jumlah trombosit kurang dari 20.000 per UL atau bahkan
pendarahan terjadi trombosit 20.000 sampai 50.000 per UL, transfusi trombosit 1 sampai 3 U per 10 kg per hari. Kemudian prothrombin time atau PT dan activated partial thromboplastin time atau APTT. Nah, prothrombin time atau PT itu memanjang disebabkan peningkatan penggunaan faktor pembekuan. Itu harus melakukan intervensi apabila PT 1,5 kali nilai normal, itu berikan fresh frozen plasma atau FFP untuk menormalkan PT. Kemudian activated partial thromboplastin time atau APTT mungkin dalam batas normal atau memendek. Apabila kadar fibrinogen itu kurang dari 100 mg per dl, itu harus berikan cryoprecipitate. Ya, setiap unit cryoprecipitate itu meningkatkan fibrinogen 10 mg per dl. Periksa juga golongan darah dalam antisipasi diperlukannya transfusi. Kemudian untuk toraks foto, penemuan pemeriksaan toraks foto postero anterior dan lateral itu tidak spesifik, akan tetapi sudah diobservasi bukti adanya edema paru. Untuk pemeriksaan yang lain, EKG 12 lead mungkin menunjukkan adanya takikardia, perubahan ST segmen dan gelombang T. Kemudian untuk prosedur, pasang arteri line untuk mengukur tekanan darah secara akurat, serta untuk mengambil sampel analisa gas darah. Kemudian pulmonary artery catheter atau PAC untuk memantau wedge pressure, curah jantung, oksigenasi, dan juga tekanan sistemik. Masuk ke bab penemuan histologik ya, pada otopsi pembuluh darah itu bisa menunjukkan bukti dari debris fetal, misalnya sel squamosa, kemudian vernix, musin, kemudian agulera, dan kawan-kawan juga melaporkan sel squamosa epitelial itu menyumbat 80% dari kapiler pulmonal, dan sel squamosa epitelial fetal ya pada alveoli pada otopsi. Nah, sampel darah dari kateter vena sentral itu juga memperlihatkan adanya squamosa fetal. Marcus dan kawan-kawan itu menemukan adanya pendarahan interstitial vokal pada ginjal, ventrikel kiri, dan di septum interventrikular. Pewarnaan Alcian Blue Periodic Acid Shift atau PAS untuk musin dan pewarnaan oil red O untuk lipid itu memperlihatkan hasil positif pada pembuluh darah paru. Hankins dan kawan-kawan melaporkan pada kambing yang disuntik dengan cairan amnion segar N8, kemudian cairan amnion yang difilter itu N14, dan cairan meconium stain dengan solid debris N7. Hewan dimatikan 3 jam sesudah prosedur dan diambil parunya sebagai sampel. Debris cairan amnion itu ditemukan pada 7 dari 7 kelompok meconium stain, 2 dari 8 kelompok amnion segar, dan 1 dari 14 kelompok yang difilter. Hankins dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa pada model ini, konfirmasi histopatologik dari AFP itu tidak dapat dipercaya kecuali pada kasus yang diberi cairan meconium stain. Kobayashi dan kawan-kawan menggunakan antibodi TKH2 yang bereaksi dengan meconium dan musin yang berasal dari cairan amnion atau glisoprotein untuk mewarnai jaringan paru wanita dengan AFE. Nah, TKH2 immunostaining itu adalah metode yang sensitif untuk mendeteksi musin dalam paru wanita yang disangka itu mengalami AFE. Kemudian masuk ke diferensial diagnosa. Anafilaksis diaksi aorta, kemudian emboli kolesterol, infak miokard, emboli paru, shock septik, solusio plasenta, dan aspirasi. Untuk pengobatan, terapinya suportif ya. Apabila pasien itu mengalami henti jantung, itu diperlukan resusitasi kardiopulmonal. Apabila tidak respon terhadap resusitasi, nah itu harus dilakukan seksio cesarea emergency sesudah ibu meninggal. Fetus itu harus terus dipantau secara ketat untuk adanya tanda distres. Tidak ada cara pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya AFE ya. Kemudian harus berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi normal, intubasi apabila diperlukan. Kemudian mulai resusitasi kardiopulmonal apabila pasien itu henti jantung. Apabila tidak respons terhadap resusitasi, harus lakukan seksio cesarea emergency perimortem.
Yang selanjutnya harus terapi hipotensi dengan kristaloid dan produk darah apabila beri vasopresor. Kemudian pertimbangkan pemasangan PA kateter pada pasien yang hemodinamik tidak stabil. Pantau fetus secara kontinu, kemudian terapi koagulopati dengan fresh frozen plasma atau FFP apabila APTT memanjang, cryoprecipitate apabila fibrinogen level kurang dari 100 mg per dl, dan transfusi platelet bila jumlah platelet kurang dari 20.000 per UL. Lim dan kawan-kawan itu melaporkan suatu kasus AFE yang mana koagulopati diterai dengan activated recombinant factor VILA faktor 7A ya, rentang dosis itu untuk mengobat pendarahan yang serius 20-120 mcg per kg. Kemudian hemodialisis itu dengan plasmaferesis dan ekstrakorporeal membran oxygenation dengan intra-aortic balloon counterpulsation itu sudah dilaporkan dalam laporan kasus dengan outcome yang berhasil dalam terapi AFE dengan kolaps kardiovaskular. Kemudian ke bab surgical care itu harus lakukan seksio cesarea emergency pada sang ibu yang meninggal ya, yang tidak responsif terhadap resusitasi. Goldsmith dan Davis itu melaporkan 2 kasus AFE yang mana pendarahan dikendalikan dengan embolisasi arteri uterin bilateral. Pada kedua kasus tersebut, pendarahan dihentikan dengan prosedur tersebut dan kedua pasien itu selamat. The American College of Obstetricians and Gynecologists atau ACOG itu merekomendasikan bahwa seksio cesarea perimortem itu dipertimbangkan untuk wanita dengan kehamilan trimester 3 yang 4 menit mengalami cardiopulmonary arrest. Seksio cesarea itu harus dilakukan dengan sayatan dinding abdomen dan uterus secara vertikal dan tidak perlu dilakukan tindakan sterilitas seperti pada seksio cesarea yang biasa. Rekomendasi ini berdasarkan suatu penelitian retrospektif dan laporan kasus. Katz dan kawan-kawan melihat 60 bayi yang hidup yang dilahirkan dengan cara seksio cesarea perimortem dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1985. Mereka menemukan bahwa ada 70% bayi yang dilahirkan dalam 5 menit sesudah ibunya meninggal tidak saja hidup, akan tetapi tidak terjadi morbiditas neurologis. Apabila seksio cesareanya terlambat lebih dari 5 menit sesudah kematian ibu, hanya 13% bayinya itu bisa hidup. Juga bayi ini mengalami kerusakan neurologis permanen yang meningkat dalam beratnya dengan makin jauhnya jarak antara dilakukannya seksio cesarea dengan kematian sang ibu. Nah, Mark dan kawan-kawan itu mempresentasikan serial kasus dari 5 parturien yang mengalami kolaps kardiovaskular saat dilakukan seksio cesarea efektif. Henti jantung disebabkan karena terjadi kecelakaan suntikan intravaskular anestetika lokal. 3 dari parturien itu sesudah segera dilahirkan dan ibu serta bayi itu memiliki outcome yang baik. 2 parturien lain yang melahirkannya terlambat untuk beberapa menit dan ibu mengalami kerusakan otak irreversible. Penegasan dari laporan kasus ini adalah seksio cesarea perimortem itu bisa dilakukan sambil melakukan resusitasi ibu dengan menekan aorta dan vena cava dan meningkatkan venous return. Kemudian masuk ke bab medikasi. Nah, jadi obat yang digunakan atau yang dipakai pada AFE adalah untuk stabilisasi pasien. Presor itu dipakai untuk mempertahankan tekanan darah dan inotrop itu dipakai untuk memperbaiki kontraktilitas. Penggunaan steroid itu sudah dianjurkan disebabkan karena proses mungkin dimediasi oleh fungsi imun. Utorotonika itu dipakai untuk mengurangi pendarahan postpartum. Kemudian simpatometik atau vasopressor agents itu dipakai pada AFE untuk mempertahankan tekanan darah. Kemudian untuk dopamin intropin ya, dopamin atau intropin itu adalah salah satu obat yang bisa dipakai untuk mempertahankan perfusi.
Dopamin itu meningkatkan kontraktilitas miokardium dan juga tekanan darah sistolik. Dengan adanya sedikit meningkatkan tekanan diastolik. Juga dilatasi pembuluh darah renal itu meningkatkan aliran darah ginjal dan glomerular filtration rate atau GFR. Dosis pada dewasa itu 2-5 mcg per kg per menit secara intravena. Titrasi untuk tekanan darah dan curah jantung, kemudian obat phenytoin, alpha dan beta adrenergic blockers, anestesi umum dan MAOIs itu meningkatkan serta memperpanjang efek dopamin. Nah, pantau diuresis, curah jantung, kemudian pulmonary wedge pressure dan tekanan darah selama infus, sebelum infus, kemudian koreksi hipovolemia dengan darah atau plasma. Apabila ada indikasi pemantauan CFP atau left ventricular filling pressure itu bisa berguna. Kemudian